BJTP 65. Aku mau banget datang ke acara nikahan kamu, Mina. Coba kirimkan alamat sama siapa calon suami kamu itu. Aku pasti akan datang kalau tahu tempatnya. Rifa yang membalas pesan dari sahabatnya tersebut, tapi beberapa menit menunggu tak kunjung mendapatkan balasan. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah sahabatnya itu baik-baik saja atau mungkin mendapat kesulitan. Kenapa bengong gitu? Tiba-tiba Sadewa muncul di belakang Rifaya dengan langkah yang tak terdengar, lalu duduk di kursi di samping istrinya yang tampak termenung. Ada sesuatu yang mengganjal hatinya melihat Rifaya seperti itu. Rifaya menegang sejenak karena terkejut. Ah, ini, Mas. Sahabatku mau nikah, tapi aku bingung sama siapa dan tempatnya di mana. Ungkapnya dengan nada gugup dan bingung. Sahabat? Aku kira kamu gak punya sahabat atau semacamnya. Sadewa bertanya-tanya karena selama ini Rifaya tidak pernah membicarakan perihal sahabatnya tersebut. Rifaya memandang Sadewa dengan tatapan jelas. Ada dong, Mas. Dia selama ini di kampung merawat ayahnya yang sakit. Jadi, gak bisa kemana-mana. Jelasnya sembari menghela nafas lelah. Sadewa menjadi semakin penasaran. Kenapa gak diurus saja oleh ibunya? Tanyanya sambil membuka layar ponselnya. Ibunya udah gak ada waktu lahirin dia, Mas. Itu yang aku dengar dari dia. Kita berteman sejak dia pindah ke kampung ini pas kelas 1 SMA. Jelas Rifaya dengan nada sedikit pilu, mengingat betapa beruntung dirinya bisa merasakan kasih sayang ibu selama 7 tahun kehidupannya. Namun, temannya itu harus menerima kenyataan tak pernah merasakan kehangatan tangan ibu kandungnya. Sadewa terdiam sejenak, serius menimbang cerita yang baru saja diungkapkan Rifaya. Sebelum ia bisa menanggapi, bel berbunyi, menandakan pesanan makan malam mereka telah tiba. Itu pasti makan malam kita. Tebak Sadewa sambil tersenyum kecil. Tunggu sebentar di sini ya. Ujarnya sebelum beranjak dari kursi yang didudukinya, meninggalkan Rifaya yang masih terlarut dalam kenangan lama. Rifaya menganggukkan kepala dengan senyuman di wajahnya, membiarkan sang suami pergi dari hadapannya dan ia masih menantikan balasan pesan dari sahabatnya. Ingin rasanya dirinya menghubungi melalui saluran telepon, tapi khawatir itu mengganggu karena ia sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan oleh Aminah saat ini. Tidak lama kemudian, Sadewa sudah kembali dari depan sambil membawa bungkusan yang ada di tangannya. Gimana itu adalah makan malam mereka yang sudah dipesan sebelumnya melalui pesan antar daring. Ayo makan malam dulu. Ajak Sadewa, seraya membuka bungkusan yang sudah disimpannya di atas meja dengan semangat. Iya, Mas. Kayaknya enak sa. Rifaya menggantungkan ucapannya, ketika melihat makanan di depannya yang seharusnya menggugah seleranya malah menimbulkan rasa tidak berselera yang mendalam. Aroma makanan itu membuatnya merasa seperti mual, bahkan ingin menutup hidungnya untuk menghindari baunya. Ironisnya, semua makanan itu merupakan makanan kesukaannya selama ini, namun entah mengapa malam itu terasa sebaliknya. Merasa kebingungan yang menyelimuti hatinya, Rifaya mencoba tersenyum tipis. Bagaimanapun, ia tidak ingin mengecewakan Sadewa yang telah mempersiapkan makan malam untuk mereka berdua. Namun, tetap saja, tak ada kebahagiaan yang ia rasakan di tengah aroma makanan yang kini menyesakkan dadanya. Sadewa dengan hati-hati menyusun makanan yang telah dibeli pada piring yang bersih, memastikan semuanya terhidang sempurna untuk istrinya. Ia pun membawa piring lain dan sendok yang dibutuhkan, lantas duduk berhadapan dengan Rifaya. Namun, wajahnya berkerut ketika melihat Rifaya yang terpaku menatap makanan di hadapannya. Sorot matanya terasa kosong, jauh dari semangat yang biasanya meluber padanya. Kenapa, sayang? Tanya Sadewa dengan nada penuh kekhawatiran. Apa kamu gak suka makanan ini? Kalau gitu, mau pergi mencari yang lain? Senyum lembut Sadewa menenangkan jantung Rifaya yang resah. Tetapi, ada sesuatu di balik perasaan campur aduk istrinya yang membuat Sadewa penasaran dan ingin mengerti lebih dalam. Rifaya menggelengkan kepalanya pelan.
Enggak, Mas. Hanya aja aroma makanannya terasa tajam banget. Aku sampai gak yakin apa bisa menghabiskan makanannya. Ungkapnya sambil sejenak memegangi hidungnya, mencoba meredam serangan aroma menusuk yang datang dari makanan di hadapannya itu. Perasaan ini benar-benar asing baginya. Pasalnya, ia termasuk tipe orang yang tidak terlalu pemeli soal makanan, kecuali untuk urusan ikan. Namun kali ini, sebuah aroma mematikan mampu mengalahkan selera makannya yang biasanya tangguh. Semakin ia mencoba bertahan, semakin kuat pula godaan untuk menyerah dan tak menyentuh hidangan itu sama sekali. Kini Sadewa menggaruk kepala yang tak gatal sambil menahan kebingungan yang kian mendera pikirannya. Ia tercengang oleh keluhan yang dilontarkan Rifaya. Menurutnya, makanan yang ada di meja makan itu sama sekali bukan hal yang baru bagi sang istri. Lebih-lebih lagi, makanan tersebut adalah pesanan rutin dari penjual favorit mereka. Jadi gimana, sayang? Apa kita harus memesan yang lain? Atau mau pergi keluar dan makan makanan di luar sana? Tanya Sadewa, dengan tatapan penasaran yang terpatri di wajahnya. Mencari tahu apa sebenarnya yang membuat istri tercinta itu merasa tidak nyaman. Rifaya menghela nafasnya panjang dan berat. Sejak beberapa hari ini, selera makannya memang menurun, namun ia masih berusaha menyantap makanan yang tersedia di hadapannya. Terlebih saat ini, ia tinggal di rumah ibu mertuanya. Tentu ia tak ingin mengecewakan mertuanya dengan tak menghabiskan santapan yang disediakan. Gak tahu, Mas, aku mau tidur aja. Deh, Mas, Dewa aja yang makan. Aku udah ngerasa kenyang. Ucapnya lemah, suaranya hampir tak terdengar, sembari berusaha tersenyum. Rifaya pun pelan-pelan beranjak dari kursinya, menahan rasa pusing dan lesu yang dirasakannya, berharap tidur tangan Rifaya untuk mencegah istrinya itu pergi dari hadapannya. Terutama ia merasa bersalah karena mungkin saja salah membeli makanan. Jangan pergi dulu. Ayo keluar cari makanan yang kamu mau. Siapa tahu kalau datang langsung mungkin mau makan. Tawarnya, berharap Rifaya mau makan. Rifaya menarik nafasnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya pelan. Keluar ya. Tapi, ini kan udah malam, Mas. Belum lagi di jalannya kalau kena macet. Mana besok Mas Dewa harus ke kantor dan aku juga harus pagi-pagi ke kampus. Ungkapnya sambil menahan aroma makanan yang menyeruak di ruang makan tersebut. Sadewa membenarkan ucapan Rifaya di dalam hatinya. Tapi mana bisa ia membiarkan istrinya tidur dalam keadaan perut kosong. Beli makanannya di depan sini aja dan gak bakalan kena macet. Kalau gak salah dia ada yang jualan nasi goreng, sate dan juga makanan lainnya. Siapa tahu ada yang kamu mau. Makanan di sini biar aku yang makan nanti. Bujuknya, memeras otak agar Rifaya mau ikut bersamanya. Rifaya terdiam untuk beberapa saat. Di saat yang sama perutnya memang keroncongan, tapi hidungnya saat ini begitu sensitif. Meskipun begitu, ia juga tidak akan bisa tidur dengan tenang jika perutnya belum diisi. Terasa serba salah memang keadaannya saat ini. Gimana? Mau pergi kan? Ulang Sadewa menawarkan kembali usulannya tadi. Ya udah deh, ayo pergi, Mas. Jawab Rifaya pada akhirnya. Tapi aku mau ganti baju dulu ya, tunggu sebentar. Tukasnya. Iya, siap. Sadewa dengan senyum mengembang itu mengiyakan permintaan Rifaya. Tanpa menunda lagi, Rifaya segera ke lantai atas untuk mengganti pakaiannya. Beruntung Sadewa sudah membawakan sebagian pakaiannya. Sementara Sadewa tampak membungkus kembali makanan yang dibelinya tadi dan menyimpannya ke dalam lemari es, di mana nanti akan dihangatkan menggunakan microwave usai pulang dari membeli makanan di luar. 10 menit kemudian, Rifaya sudah selesai berganti pakaian dan tidak lupa dengan hijab dan cadar yang dikenakannya saat ini. Begitu juga dengan Sadewa yang sudah berpakaian lebih rapi dari sebelumnya. Ia pun segera menyambut Rifaya, menggandeng tangannya menuju ke pintu keluar. Ayo pergi sekarang. Ajaknya yang tampak bersemangat. Iya, Mas.
Rifaya mengulum senyumnya, karena mereka saat ini seakan sedang pergi untuk berpacaran layaknya sepasang kekasih. Padahal kenyataannya memang pasangan suami istri yang sudah halal tentunya. Tak berselang lama, pasangan tersebut sudah berada di dalam mobil dan bersiap untuk berangkat ke tempat tujuan mereka. Dan benar saja seperti apa yang dikatakan oleh Sadewa, bahwa tempat yang menjual makanan tidaklah jauh. Bahkan bisa pergi dengan berjalannya kaki saja. Mas, lain kali kesininya jalan kaki ya. Kayaknya udah lama aku gak jalan kaki jauh. Kata Rifa yang mengutarakan keinginannya. Iya boleh. Jawab Sadewa yang merasa bisa bernafas lega ketika Rifaya tampak ceria dari sebelumnya. Ya udah, mau pesan apa? Lanjut Sadewa bertanya sambil mengedarkan pandangannya. Ada banyak menu makanan kaki lima tersebut. Apa ya? Rifaya tampak berpikir keras makanan mana yang akan dibelinya. Akan tetapi, lagi-lagi hidungnya benar-benar sensitif ketika mendekat ke salah satu gerobak penjual makanan. Mas, ke tempat lain aja. Pinta Rifaya yang menahan aroma tajam di depannya. Ia bahkan rasa-rasanya merasa mual detik itu juga. Iya, ayo pindah. Sadewa buru-buru membawa Rifaya ke tempat lain. Tapi, hal serupa terjadi dan istrinya itu meminta untuk pergi ke tempat lainnya. Dan pada akhirnya hampir semua tempat dilewati oleh Rifaya dan semua makanan itu hanya membuatnya ingin mengeluarkan isi dalam perutnya. Sadewa hampir putus asa karena istrinya itu entah ingin apa karena hampir semuanya tidak mau. Jadi, gimana, sayang? Kamu maunya apa? Apa mungkin? Yang itu aja, Mas. Setelah Rifaya menunjuk ke salah satu tempat makanan yang urutannya terakhir. Alhamdulillah, ya udah ke sana. Sadewa pun membawa Rifaya untuk makan di tempat tersebut. Semoga saja kali ini istrinya tersebut benar-benar mau makan. Sementara itu di tempat lain, Giovan hendak keluar rumah untuk mencari makan malam. Ia mendadak tidak berselera makan makanan rumah. Namun, baru saja Giovan mengambil kunci tiba-tiba ayahnya memanggil dari arah belakang. Gio, kamu mau keluarkan? Tanya Sudrajat. Iya, kenapa, Pak? Giovan balik bertanya karena tidak biasanya sang ayah bertanya dirinya hendak kemana. Biasanya bersikeras acuh tak acuh. Bagus, kalau begitu ajak Aminah sekalian. Ajak dia jalan-jalan di Jakarta, sekalian biar kalian saling mengenal sebelum menikah. Saran Sudrajat yang tidak lebih seperti sebuah perintah. Giovan menghela nafasnya berat. Apa harus membawa gadis kampungan itu ikut bersamanya? BJTP 66. Bukannya gak BJTP 66. Bukannya gak baik ya, Pah? Ajak anak gadis jalan-jalan keluar malam. Nanti gimana tanggapan orang? Mana dia pakai hijab kan? Giovan seakan menolak secara halus permintaan ayahnya untuk mengajak Aminah pergi. Terlebih lagi bagaimana mungkin ia membawa gadis tersebut, pasti ia akan diledek habis-habisan jika bertemu dengan salah satu teman atau kenalannya. Sementara ayahnya Giovan Sudrajat malah tergelak mendengar apa yang dikatakan oleh putranya tersebut. Sejak kapan kamu nolak pergi sama perempuan, Gio? Udah berapa pacar yang kamu ajak main ke sana kemari? Tapi, Papa percaya kalau kamu bisa menjaga Aminah sampai dia pulang dan gak kekurangan satu apapun. Ungkapnya yang percaya, jika anaknya bisa menjadi harkat dan martabat Aminah sampai mereka sah menikah nantinya. Giovan menghela nafasnya panjang. Ia sepertinya tidak bisa mencari alasan lain untuk mengatakan tidak di depan ayahnya. Ya udah, aku akan ajak dia pergi. Ucapnya pada akhirnya mengiyakan permintaan sang ayah. Sudrajat tersenyum puas, karena Giovan mau tidak mau akan menurutinya. Ia yakin lambat laun Giovan akan mengenal sosok Aminah yang merupakan wanita terbaik untuk putranya tersebut. Aminah? Panggilnya yang mana Aminah memang sudah ada di dapur menunggu apakah memang jadi pergi atau tidaknya, tergantung dari keputusan Giovan. Di saat yang sama,
Tampak Aminah datang dari arah dapur, menghampiri Giovan dan ayahnya itu dengan memakai masker untuk menutupi wajahnya. Iya, Pak. Jawabnya dengan menundukkan pandangannya. Gio mau ajak kamu jalan-jalan. Kamu tinggal bilang aja mau kemana dan mau makan apa. Dia pasti akan antar kamu nanti. Tutur Sudrajat. Iya, Pak. Terima kasih banyak karena sudah mengizinkan saya keluar. Jawab Aminah. Iya. Ayo ikuti Gio. Tukas Sudrajat. Aminah menganggukkan kepalanya, sementara Giovan melangkahkan kakinya menuju ke pintu depan. Ayo cepat! Ucap Giovan tanpa menoleh seraya membuka pintu. Aminah menurut dan mengekor di belakang Giovan. Hati-hati di jalan dan usahakan jangan pulang larut malam. Sudrajat dengan melambaikan tangannya itu membiarkan Giovan dan Aminah keluar dari rumah. Pada saat yang bersamaan, Zainab menghampiri suaminya begitu menuruni tangga sebelumnya. Papa yakin mau jodohkan Gio sama Aminah? Kok aku gak yakin ya kalau mereka akan cocok nantinya? Ungkapnya mengeluarkan hal yang ada di dalam benaknya. Ia yakin masih bisa membujuk suaminya tersebut untuk membatalkan perjodohan yang tidak dirasa terlalu dipaksakan. Kata siapa gak cocok, Mah? Keputusan Papa udah bulat dan Papa yakin mereka akan cocok. Selain itu bukannya Mama sendiri yang mau Gio cepat menikah. Bukti dia bilang iya ajakan soal perjodohannya itu. Udah gak usah terlalu dipikirkan. Mama cukup jadi mertua yang baik buat Aminah. Tukas Sudrajat lalu beranjak dari hadapan istrinya tersebut. Zainab hanya bisa menghela nafasnya panjang. Meskipun mengiyakan perjodohan tersebut, tapi ia masih khawatir bahwa Giovan sebenarnya tidak mau menikah dengan Aminah. Detik selanjutnya, Zainab mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Giovan. Gio, kamu yakin mau menikah sama Aminah? Kalau merasa keberatan, lebih baik ngomong lagi sama papa kamu. Daripada kamu menyesal nantinya. Pesan yang dikirimkan oleh Zainab itu pun sampai ke tangan Giovan, di mana pria tersebut hendak melajukan kendaraan roda empatnya tersebut. Percuma bilang pun. Gumamnya nyaris tidak terdengar oleh siapapun, seraya melajukan mobilnya, melaju meninggalkan kediaman orang tuanya. Sementara Aminah duduk di kursi belakang sambil menatap keluar jendela. Ada banyak hal yang dipikirkannya saat ini, menghadapi pernikahan yang ada di depan mata membuatnya merasa mual. Pasalnya ia tidak pernah ada niatan untuk menikah dengan siapapun. Meskipun itu adalah anjuran sebagai umat muslim, tapi jika ia harus memilih untuk tidak menikah sampai bisa mengumpulkan banyak uang dan berkeliling dunia. Namun, semua mimpinya itu sepertinya akan pupus begitu saja dan harus mengabdikan hidupnya sebagai seorang istri dan menaruhkan nyawa, jika suatu saat nanti hamil hingga melahirkan. Bayang-bayang dirinya yang ditinggalkan sejak bayi merah oleh sang ibu, membuatnya dilanda cemas jika nantinya akan mempunyai anak juga. Jangan terlalu anggap serius pernikahan kita nanti. Itu karena sebenarnya bukan tipeku, Aminah. Aku terpaksa demi ayah dan harusnya kamu juga tolak perjodohan itu. Tiba-tiba Giovan mengajak bicara di tengah kesunyian mereka sejak tadi. Aminah menarik nafasnya dalam-dalam. Kemudian menghembuskannya pelan. Ia seharusnya sudah tahu sejak awal seperti apa Giovan, tapi tetap saja mendengarnya langsung membuat hatinya terasa sakit. Aku paham, Mas. Jawabnya pelan. Andai saja ia mempunyai keberanian untuk mengatakan hal yang sama, bahwa Giovan juga bukan tipenya. Tapi, ucapan itu hanya ada di dalam hatinya saja. Untuk beberapa saat, Giovan terdiam mendengar bagaimana Aminah yang sama sekali tidak protes atau marah dengan apa yang dikatakannya tadi. Tapi, itu menurutnya lebih baik untuknya. Mau pergi kemana? Tanya Giovan kembali. Terserah Mas Gio saja. Jawab Aminah yang tidak mau membebani Giovan dengan keberadaannya saat ini. Kini Giovan menghela nafasnya panjang. Ia merasa Aminah sengaja mengatakan hal seperti itu agar bisa ikut ke tempat yang ingin didatanginya.
Entah kenapa hal tersebut membuatnya semakin tidak menyukai wanita tersebut yang terkesan munafik baginya. Katakan mau kemana, aku akan turunkan di tempat yang kamu mau. Lakukan apapun yang kamu mau di sana. Nanti aku jemput sekitar 2 jam. Ungkapnya. Amina terdiam. Ia merasa Giovan seperti ingin mengusirnya secara tidak langsung. Padahal kenapa tidak terang-terangan saja karena ia pun sadar diri posisinya saat ini. Turun di depan aja, Mas. Jawab Amina. Ingin sekali mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Tapi apa ada dirinya tidak lebih dari seorang asisten rumah tangga dan pria yang ada di depannya itu adalah anak dari majikannya. Sekalipun mereka akan menikah, perbedaan kasta akan membuatnya tertekan. Giovan tidak langsung menjawab, tapi menatap keluar jendela yang ada banyak penjual makanan atau lebih tepatnya makanan kaki lima. Ia pun melambatkan laju kendaraannya agar bisa menepi. Ingat, jangan kemana-mana. Setelah 2 jam aku akan jemput kamu di sini. Kalau kamu gak ada, aku akan tinggal mengertikan. Ucap Giovan yang terdengar tegas. Iya, Mas. Aku mengerti. Jawab Amina sembari menatap keluar jendela. Ia sama sekali tidak tahu sedang berada di mana, tapi itu sepertinya lebih baik dibandingkan dengan satu tempat dengan Giovan. Tunggu sebentar. Giovan menoleh ke arah belakang, lalu memberikan sebuah kartu kredit kepada Amina. Pakai itu mungkin kamu mau beli sesuatu, atau mau uang tunai. Gak usah, Mas. Sela Amina. Uang saya insya Allah cukup kok. Tambahnya yang merasa tidak membutuhkan uang sepeser pun dari Giovan. Tanpa menunda waktu lagi, Amina turun dari mobil Giovan dan berjalan ke sisi jalan tanpa menoleh ke belakang. Sementara Giovan memasang wajah datar, menatap punggung Amina yang semakin menjauh dari pandangannya. Kenapa dia seperti mirip seseorang wataknya? Ucapnya bermonolog, lalu segera melajukan kendaraan roda empatnya itu menjauh dari tempat tersebut meninggalkan Amina seorang diri. Sementara itu di sisi lain, Rifaya tampak menikmati makan malamnya yang tidak biasa di kedai kaki lima bersama Sadewa. Ini enak banget, Mas. Pedas sama sigo juga baksonya. Ungkap Rifaya menikmati bola-bola daging yang ada di depannya itu dengan kuah yang merah merona dengan bumbu pedas. Sedangkan Sadewa memasang wajah cemas karena khawatir dengan sambal yang dituangkan ke mangkuk Rifaya tadi. Sayang, yakin kuah baksonya gak terlalu kepedesan itu? Tanyanya sambil meneguk ludahnya karena melihat bagaimana istrinya itu begitu lahap. Padahal dalam keadaan memakai cadar. Ini udah pas, Mas. Tadi terasa mual banget. Tapi, waktu makan ini aroma tajamnya berkurang sedikit. Ungkapnya. Sadewa terdiam untuk mencerna apa yang dikatakan oleh Rifaya barusan. Di mana mendengar istrinya itu merasa mual, penciumannya tajam dan kurang nafsu makan. Itu seperti hal-hal yang pernah didengar atau dibacanya. Tunggu sebentar, aku mau periksa sesuatu. Sadewa membuka layar ponselnya, lalu menuliskan ciri-ciri yang dialami oleh Rifaya di internet. Menit selanjutnya, mata Sadewa berbinar membaca sebuah artikel yang sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Sayang, apa mungkin kamu hamil? Tebaknya dengan wajah antusias. Rifaya yang sedang makan itu hampir saja tersedak mendengar apa yang dikatakan oleh Sadewa. Namun, belum sempat Rifaya menanggapi ucapan Sadewa. Ia dibuat gagal fokus ketika mendengar suara yang tidak asing dari seorang wanita yang sedang memesan bakso yang sama seperti dirinya. Apa mungkin itu Mina? BJTP 67. Satu porsi bakso.